ditemukan beberapa produk yang dia sudah BPOM, tetapi setelah diadakan uji klinis lagi, diuji di lab, ternyata dia mengandung bahan-bahan berbahaya. Ada 3 jenis zat yang biasa dicampurkan ke dalam bahan kosmetik. Ya tadi ada hidrokinon, ada asam retinoat. Gini saja, ada satu ciri khas kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Yang pertama, itu pasti tidak bisa kena sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mari Ki Bicara dimanapun Anda berada, senang sekali kembali berjumpa dengan saya Fadi Aziz, tentunya masih dalam podcast Mari Ki Bicara. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini dari BPOM Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Dan pemirsa, maaf dengan Ibu Baharia dari BPOM. Kalau di BPOM sebagai apa Ibu? Saya dari substansi pengawasan. Dari pengawasan. Oke, baik. Hari ini kita akan berbicara tentang kosmetik abal-abal. Nah, tadi sebelum kita taping sebenarnya Ibu sudah bertanya kenapa pakai istilah kosmetik abal-abal. Abal-abal itu dari mana dan kenapa bisa abal-abal? Nah, saya jelaskan tadi sama Ibu bahwa itulah yang beredar di masyarakat saat ini, bahwa ada kosmetik abal-abal. Yang kita pahamkan di masyarakat awam adalah kosmetik abal-abal adalah kosmetik yang bisa merusak atau merugikan konsumen itu sendiri. Nah, karena itu alhamdulillah hadir Ibu Baharia bersama kami di sini, dan kita akan berbicara tentang seperti apa sih kosmetik abal-abal dan bagaimana bahayanya, dan bagaimana supaya para sahabat yang ada di rumah tidak lagi menggunakan kosmetik abal-abal ini. Baik Ibu, mungkin di awal perbincangan kita ini, kalau kita berbicara tentang kosmetik kan sekarang itu dia bedak-bedaknya, dia lipstiknya, hand body-nya. Nah, inilah sekarang yang banyak beredar di masyarakat, hand body yang ujuk-ujuk yang kulit gelap bisa menjadi terang. Nah, itu dengan menggunakan kosmetik, menggunakan HB racikan. Jadi ada seseorang yang entah dari mana ilmunya tiba-tiba membuat hand body sendiri kemudian dijual, dan itulah yang dipakai. Itu bagaimana? Baik, tapi sebenarnya kita samakan persepsi dulu ya. Kalau kami di BPOM itu tidak bukan istilah abal-abal ya yang kita gunakan, tapi dalam pengawasan keamanan dan mutu suatu produk yang kita kenal itu adalah istilah kami ya, kalau di BPOM itu adalah baik makanan ataupun obat termasuk kosmetik. Apakah kosmetik itu TIE, misalnya tanpa izin edar dulu. Nah, itu istilah kami, tanpa izin edar. Kemudian kosmetik yang rusak, kosmetik yang kadaluarsa, ataupun juga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Nah, seperti itu. Ada 4. Ya, jadi itu istilah kami. Jadi kalau abal-abal dalam tanda kutip mungkin ini bisa kita kategorikan ini ya, racikan ataupun juga memang mengandung bahan berbahaya. Dan biasanya kalau sudah berbicara soal racikan tidak mengandung bahan berbahaya, nah itu biasanya sudah tidak mempunyai izin edar seperti itu ya. Jadi dia membuat suatu produk brand kosmetik, entah apakah itu berasal dari bahan baku yang dia siapkan sendiri, atau bisa juga dia hanya mengambil produk-produk yang lain ya. Kemudian terus terang sih kami pernah ya mendapatkan suatu tempat produksi kosmetik itu di Polewali Mandar. Itu ternyata informasi atau iklannya itu bahwa dia bisa memutihkan. Nah, setelah kami ke tempat peracikannya seperti itu, ternyata dia bukan meracik, tetapi dia hanya mencampurkan, kalau tidak salah itu bahkan sampai 6 produk yang memang semuanya jenis skin body yang merek terkenal. Kemudian dia mencampurkan dengan komposisi
tertentu, kemudian dia racik lagi, dia campur mungkin dengan kosmetik A beberapa persen, kosmetik B berapa persen, kemudian dia campurkan di satu tempat dan dijadikan sebagai Produk yang baru. produknya dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sejauh ini sih sebenarnya kalau kosmetik ya, hasil pengawasannya kami itu jarang sekali ya kita temukan kosmetik itu memang dari bahan yang dia sudah siapkan sendiri. Tapi itu biasanya dari bahan jadi yang sudah ada sebelumnya, dan itu yang dia klaim sebagai diracik. Nah, itu sih. Nah, kalau dikatakan abal-abal, ya mungkin abal-abal sudah ya. Tapi kalau Bepom melihat ini, Ibu melakukan pengawasan dan mungkin kalau memang tidak pernah mendapatkan meracik sendiri, istilahnya kan beda, meracik dan mencampur ya, meracik Iya, dan mencampur. iya, beda. Kalau iya. mencampur, bahan-bahan produk lain dicampur menjadi satu, kemudian terbitlah produk baru. Iya. Kalau meracik, istilah dari Bepom sih meracik artinya membuat bahan sendiri. Iya, meracik itu sebenarnya adalah harus mempunyai keahlian khusus ya. Untuk mampu meracik itu harus orang yang punya punya kemampuan dan punya keahlian tersendiri untuk mampu meracik seperti itu. Dan biasanya kalau memang diracik itu mungkin kita ambil contoh seperti ini ya. Sekarang kan sudah marak itu racikan dengan istilah etiket biru ya, etiket biru. Nah, ini juga harus kita luruskan sebenarnya ya, bahwa yang namanya kosmetik etiket biru itu adalah racikan dokter. Nah, kenapa harus dokter? Karena biasanya dicampurkan dengan bahan obat. Nah, itu pun juga adalah hasil permintaan dari pasiennya ya. Itu jadi harus dokter itu menganalisa dulu, misalnya ya mungkin si pasien ini itu mukanya sudah rusak gitu ya, mungkin sudah merah-merah, terus mungkin sudah mulai timbul luka dan sebagainya, iritasi dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak diobati dengan suatu bahan obat itu untuk mencegah infeksinya itu, nah itu biasanya akan sulit sembuh ya. Nah, makanya ada inisiatif memang sesuai dengan kebutuhan pasien hasil analisa dokter itu, kemudian satu bahan kosmetik itu, tapi ini bahan kosmetik ini adalah bahan yang juga racikan dari dokter Dengan bahan-bahan ya, yang dengan dicampurkan dengan suatu bahan obat untuk mencegah infeksinya lebih lanjut. Nah, seperti itu. itu boleh. Ya, itu diperbolehkan, tetapi memang harus berdasarkan resep dokter dan sesuai dengan analisa kebutuhan dokter ini terhadap pasien tersebut. Jadi yang meracik memang orang yang berkompeten di bidang kimia. Iya, biasanya itu langsung dari dokternya sendiri ataupun bisa dibantu oleh seorang apoteker atau apa ya. Ibu, bagaimana penjelasan Bepom sendiri? Semisal ada produk ini, ada beberapa kasus memang di luar sana bahwa ditemukan beberapa produk yang dia sudah berbepom, tetapi setelah diadakan uji klinis lagi, diuji di lab, ternyata dia mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti mungkin yang saya dengar seperti hidrokinon, seperti itu. Oh iya, itu gimana itu? Iya, satu dulu, ada tiga, untuk sejauh ini ada 3 jenis zat yang biasa dicampurkan ke dalam bahan kosmetik yang sebenarnya dia termasuk bahan yang bisa menimbulkan bahaya gitu ya pada penggunaan yang tidak tepat dan tidak takaran yang tidak tepat gitu ya. Ya tadi ada hidrokinon, ada asam retinoat. Ini sebenarnya diperbolehkan tetapi pada kosmetik tertentu. Dia pada kosmetik tertentu di sini yang mungkin memang diperuntukkan untuk lebih mencerahkan istilahnya ya. Sebenarnya kita memutihkan, hanya sedikit mencerahkan warna kulit, karena kita yang berkulit sawo mata ini sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa jadi putih gitu ya.
Darah muda bisa jadi mengganti pigmen kulit ya, tidak boleh. mau sampai putih seperti apa yang diinginkan gitu ya. Tapi kalau sedikit lebih mencerahkan artinya mungkin saat kandungan melaminnya itu lebih ditekan sedikit dengan kandungan hidrokinon ataupun asam betanon itu bisa. Tapi kalau putih enggak. Tapi efek dari penggunaan hidrokinon yang lebih itu nanti efeknya seperti apa? Sebenarnya sama saja ya, mau dia hidrokinon atau asam retinoat atau merkuri yang paling berbahaya gitu ya. Itu pasti gini saja. Ada satu ciri khas kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Iya. Yang pertama, itu pasti tidak bisa kena sinar matahari. Dia tidak bisa kena sinar matahari itu satu. Kalau ada kosmetik yang digunakan oleh suatu pasien, kemudian ada penekanan jangan kena sinar matahari langsung, itu sudah satu ciri bahwa dia mengandung bahan berbahaya. Satu ciri. Nah, kemudian yang kedua, dia itu biasanya kalau dibuka dan kemasannya dia lebih kayak berminyak. Dia kayak lebih berminyak seperti itu dan warnanya agak mengkilat. Nah, seperti itu. Dan yang yang paling kentara seperti itu, yang paling jelas itu adalah dia menimbulkan ketergantungan. Dia menimbulkan ketergantungan. Artinya kalau tidak dipakai, dia lebih bahaya lagi. Iya, Lebih parah dari sebelumnya. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu. Tetapi Ibu, apakah semua produk-produk yang sudah bebas di luar sana yang sudah ber-BPOM misalnya itu sudah ada jaminan bahwa produk ini tidak berbahaya bagi konsumen? Secara aturan semua yang sudah kami keluarkan izinnya itu untuk diedarkan itu sudah memenuhi persyaratan. Ya, insya Allah aman seperti itu ya. Hanya memang ada ketentuan sedikit perbedaan antara kosmetik dengan produk lain ya, termasuk makanan ataupun obat sendiri ataupun juga obat tradisional. Karena untuk kosmetik itu kita istilahnya itu mengeluarkan dulu nomor notifikasi ya. Jadi nomor notifikasi BPOM, jadi istilahnya itu BPOM notifikasi. Itu tertulis di produknya? Tertulis di produk. BPOM notifikasi. Iya. Jadi agak N dia kalau masih tertulis N itu berarti masih notifikasi. Oh, jadi BPOM N itu N itu pertanda dia masih notifikasi. Apa artinya masih notifikasi itu artinya kita berikan peluang untuk mereka bisa mengedarkan dulu, mengedarkan dulu, baru kemudian kita lakukan uji laboratorium. Itu sedikit perbedaan antara ini berlaku untuk kosmetik, Bu? Hanya berlaku untuk kosmetik itu. Berarti jenjangnya itu pada saat sebelum mendapatkan BPOM dia diberikan dulu nomor notifikasi. Ya. Setelah produsen sudah misalnya mendapatkan nomor notifikasi dari BPOM itu sudah bisa dia edarkan? Sudah bisa diedarkan. Tapi hanya untuk menjaga menjaga keamanannya dan juga mutunya itu, baru setelah dia diedarkan seharusnya gitu kita kasih notifikasi seperti itu. Seharusnya harus ada kesadaran sendiri sih sebenarnya dari pihak produsen sendiri untuk sebelum mengedarkan secara luas itu izinkan dibawa dulu contoh sampelnya ke lab untuk dilakukan pengujian. Kenapa kami izinkan untuk diedarkan dengan nomor notifikasi? Karena agak banyak parameter uji yang harus dilalui kalau dia kosmetik, gitu. Termasuk bahan berbahayanya itu. Sebenarnya izin edar juga itu hanya itu menunjukkan bahwa untuk kosmetik dia bisa diedarkan tanpa harus melalui uji lab dulu. Gitu. Tapi kalau semisal produknya itu mengandung bahan berbahaya, ini kan belum ada uji lab. Terus orang mengedarkan, misalnya saya seorang produsen, kemudian saya meracik sendiri,
saya sudah mendapatkan nomor notifikasi, kemudian saya edarkan, ternyata produk saya itu mengandung bahan-bahan Kalau ditemukan seperti itu ya cabut isi edarnya, dicabut nomor notifikasinya. Itu berarti dia tidak konsisten, dia tidak sesuai antara dokumen yang dia serahkan ke kami dengan ternyata kenyataan apa kandungan dari produknya itu. Jadi proses nomor notifikasi keluar ini adalah kepercayaan. Iya. Kepercayaan BPOM kepada Iya. produsen. Iya, betul. Bahwa dia sudah banyak dokumen yang harus dia lampirkan kepada kami, dan terutama itu adalah dokumen terkait kandungan bahan kosmetiknya yang dia campurkan ke dalam pembuatan produknya itu. Jadi di situ harus jelas semua. Dia harus jelas bahwa kosmetik saya ini mengandung bahan ini, kalau perlu dengan sekian persennya berapa, bahan B berapa. Hanya konsekuensinya seperti itu, karena kalau tidak sesuai dengan dokumen yang dia ajukan ke kami, sudah kita batalkan, kita bisa tarik kembali nomor notifikasinya. Berarti yang ada di Nah itu ya memang kita kasih izin edar, tapi kalau mengandung bahan berbahaya dalam waktu singkat juga langsung ditutup seperti itu, langsung dicabut kembali izin edarnya. Beda dengan makanan misalnya, karena dia melalui hasil uji terlebih dahulu, maka itu jaminannya itu sudah lebih meyakinkan dibanding yang belum melalui hasil uji dulu. Jadi bisa sampai 5 tahun baru bisa. itu untuk makanan. Jadi kalau notifikasi memang kita kasih kemudahan dari segi pengeluaran nomor notifikasi, tapi konsekuensinya jauh lebih berat kalau tidak sesuai antara dokumen yang diajukan dengan kenyataan hasil uji setelah. BPOM dalam melakukan pengawasan kepada produsen-produsen ini, itu apakah ada berkala Ibu setiap bulan barangkali mengunjungi pabrik-pabriknya atau rumah produksinya? Iya. Kebetulan kita di Sulawesi Barat ini kan belum ada produk kosmetik yang pernah kami keluarkan nomor notifikasi. Belum ada. Iya, untuk kawasan Sulawesi Barat sendiri. Beberapa kejadian terkait temuan di lapangan belum ada. Untuk Sulawesi Barat, jadi untuk Sulawesi Barat, BPOM Sulawesi Barat belum pernah mengeluarkan nomor notifikasi untuk sampai tahun 2023 belum ada. Entah dia hair body, entah dia krim, bedak, lipstick, belum pernah sama sekali. Hanya tahun 2024 ini kami ada pendampingan untuk tiga pelaku usaha kosmetik, dan baru satu yang kita sudah urus nomor notifikasinya, tapi itu pun bukan hair body, dia sabun kecantikan gitu ya. Ya, baru satu. Jadi kalau selama ini ada yang kita dapatkan itu bukan berarti tidak lewat BPOM gitu ya? Tidak boleh bukan lewat BPOM Mamujuk begitu, bukan lewat BPOM Mamujuk. Soalnya kan belum banyak yang menawarkan HB sama yang HB Mira Hayati, terus apalagi yang kemarin itu memang dulu pernah dikeluarkan izin edarnya, tapi waktu itu masih bukan BPOM Mamujuk, masih BPOM Makassar. Nah, tapi oleh mereka sendiri itu sudah lama, kalau kemarin itu dia sebenarnya bukan dia yang memproduksi, dia bekerja sama dengan salah satu, karena dia nggak punya alat-alat untuk memproduksi, jadi hanya punya bahan baku. Kemudian dia bekerja sama dengan suatu perusahaan yang ada di luar Sulawesi untuk meracik, untuk membuatkan produknya itu. Nah, ternyata kurang awas juga ini ternyata yang pihak yang membuatkan produk ini.
karena ternyata salah satu dari bahan bakunya itu dia memang mengandung bahan berbahaya juga. Waktu itu kalau nggak salah kayak hidrokinon ya, hidrokinon. Nah, itu baru disadari oleh si pihak yang membantu pembuatannya itu setelah dilakukan sampling oleh Badan POM. Kamu juga bukan? Belum. Nah, makanya jadi yang melaporkan sendiri itu adalah pihak pabrikannya sendiri terhadap produk. Nah, jadi oleh BPOM pusat kemudian ditarik izin edarnya. Jadi produk tersebut sudah tidak beredar lagi. Sudah tidak beredar lagi sekarang. Kalaupun, tapi kami kan di BPOM itu tetap melakukan pembinaan, tetap melakukan pendampingan. Kalau memang masih ada niat yang baik untuk ini, mari kita ajari cara pembuatan kosmetik yang baik, seperti itu. Standar yang sesuai. Inilah Bu, karena kan saya kembali ke HB. Ini HB juga banyak beredar. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa tidak pernah mengeluarkan nomor notifikasi sama sekali untuk Sulawesi Barat. Nah, faktanya banyak beredar. Iya. Kalau Ibu tadi memberikan ciri-ciri kalau untuk krim, nah kalau HB sendiri Ibu, yang mana sih yang bagus untuk dipakai? Yang mana tidak? Apakah kalau kita dapat HB itu terus dia gimana? Ada satu ciri khas dari kosmetik Hemudi yang abal-abal gitu ya. Nah, itu pasti tidak bisa diperoleh di toko, di agen, di mana pasti dia dijualnya secara online. Itu satu ciri khas. Satu ciri khas kosmetik yang bisa jadi mengandung bahan berbahaya atau bahkan tidak punya izin edar, dia pasti diedarkannya secara online. Nah, salah satu agen, salah satu agen misalnya yang membantu dalam peredarannya sampai ke pelosok itu biasanya melalui kanvas. Dia tidak akan mungkin dipajang atau dijual di toko di atas, tidak akan pernah ada itu. Apakah BPOM standby menerima laporan, ataukah kalau BPOM melihat sendiri, semisal di media sosial, misal dia memasarkan, dia marketingnya lewat media sosial, kemudian kedapatan, itu bisa BPOM mengambil tindakan atau bisa harus menunggu? Tidak. Jadi kami memang membuka link untuk semua masyarakat. Kalau memang menemukan kalau memang ada kecurigaan terhadap suatu produk, tolong laporkan kepada kami, sebab kami biasanya tidak akan sampai menjangkau hal-hal tersebut. Tetapi di media sosial pun juga itu kami tetap melakukan pengawasan. Terus terang di tahun 2024 ini kemarin juga ada yang saya lakukan. Terus sejauh mana hasil pengawasan BPOM terhadap kosmetik? Oke, seperti ini hasil pengawasan kami saja dulu terhadap kosmetik yang paling tinggi dari berapa produk ya, makanan, minuman, kosmetik, obat, yang paling tinggi persentase salahnya itu adalah kosmetik. Kita waktu itu kita hanya mencoba menganalisa perbedaan antara label yang disetujui pada saat pengajuan notifikasi dengan iklannya yang beredar. Nah, ternyata ketentuan yang seharusnya itu bahwa kalau kau mau mengiklankan kau punya produk, sesuaikan dengan labelmu, sesuaikan dengan label, gitu kan? Nah, ini faktanya iklannya itu over, berlebih-lebihan. Nah, betul. Dan yang paling tinggi itu kosmetik. Artinya apa? Kalau produknya hanya bisa memberikan efek sampai 2 tingkat, dia bikin iklan sampai 10. Iya. Yang paling sering itu adalah bisa memutihkan kulit dalam waktu 3 hari. Waduh. Jadi terjadi pembohongan publik.
Iya, itu dia. Itu istilahnya klien yang berlebih-lebihan. Lain yang dia ajukan ke kami, lain yang dia iklankan. Makanya tidak heran. Terus gimana? Nah, Ada makanya, peluang? oh iya jelas. Kalau dia di media sosial, kita kan kerjasama dengan ini. Kita kerjasama dengan yang khusus menangani masalah media, gitu kan. Kalau dia dari misalnya dari media cetak, media elektronik, media apa, nah kita kan juga kerjasama dengan penanggung jawab dari media-media tersebut. Jadi kita tembuskan ini hasil pengawasannya kami. Nah, ternyata kosmetik merek ini iklannya berlebih-lebihan seperti itu. Sama dengan ini salah satu produk saya juga biasa lihat iklannya di media sosial bahwa dengan minum itu kita bisa awet sampai segini dan kulit kita jadi kencang kulit kita. Jadi memang kalau itu tidak sesuai dengan pada saat pengajuan itu bisa dikenakan sanksi juga. Iya, bisa dalam bentuk Kalau terjadi pembohongan kepada konsumen. Yang pertama, iklannya itu memang harus dia tarik. Dia harus ditarik dari peredaran. Yang kemudian yang kedua, iya pasti kita kasih teguran kalau mau bikin iklan lagi, kalau memang izin edarnya masih berlaku, notifikasinya masih berlaku. Iya buatlah iklan yang sesuai, jangan yang terlalu berlebih-lebihan seperti itu. Ya, karena itu ya sudah. Jadi itu 60% hasil pengawasan iklannya kami di tahun 2024 ini yang paling tinggi itu adalah kosmetik. Jadi bisa terbayangkan ya kenapa banyak orang yang tergiur dengan kosmetik seperti itu ya. Dia sampai sudah hampir menyaingi iklannya rokok ya ini. Rokok itu sudah menampilkan peraga yang ini rokok gimana ya. Ibu mungkin satu lagi ini hal yang penting sekali masyarakat tahu bahwa jika kita menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya itu, apa efek jangka pendeknya kemudian jangka panjangnya untuk konsumen sendiri? Efek jangka pendek ya, efek jangka pendek itu sudah jelas kerusakan pada kulit ya, kerusakan pada kulit. Efek jangka panjangnya ya bahan berbahaya itu bisa merembes masuk ke dalam tubuh. Nah ini yang kadang orang tidak memahami bagaimana katanya caranya kita pakai di wajah kok bisa masuk ke dalam tubuh. Oh bisa, ini sistem jaringan ini ya, bahwa kulit kita itu kan punya aliran darah ya, ada aliran darah, ada aliran saraf, ada aliran apa, itu semua terhubung kan, antara aliran darah ke jantung dengan yang itu kan satu aliran itu. Jadi kalau darah yang mengalir di wajah misalnya sudah tercemar misalnya dengan merkuri, apa tidak terpikiran bahwa ini akan sampai ke yang lainnya, karena aliran darah ini kan satu mengalir ke tubuh juga. Kalau sudah sampai ke otak, sampai ke hati, sampai ke jantung, berarti positif bahan berbahaya yang ada dalam produk kosmetik itu sangat berbahaya untuk jangka panjang bagi tubuh. Jadi memang perlu kita hati-hati. Ibu kalau memang kerusakan jangka pendeknya kelihatan di kulit itu kalau semisal begini pemahaman ibu-ibu di luar tuh kalau pakai kosmetik kemudian wajahnya sudah lebih cerah dari yang kemarin, bahkan lebih putih, sudah berubah warna kulitnya, itu katanya sudah berhasil. Tetapi dari penglihatan orang yang paham seperti itu, seperti masuk ke dalam tubuh, jangan pernah berpikir bisa keluar lagi. Ya, enggak. Dia terakumulasi. Oke, pada saat kita kelihatan sudah putih seperti itu ya, terus menghentikan produk, tidak dipakai lagi. Satu kelemahan yang namanya bahan kimia itu ya, yang namanya pemutih bahan kimia hidroquinone itu tadi tidak bisa kena sinar matahari langsung. Nah, sekali mungkin dia kelihatan itu, tapi yakin bahwa begitu dia keluar, kemudian yang terakumulasi tadi di bawah kulit itu terkena sudah sinar matahari, apa masih bisa ada jaminan?
dia pasti akan bereaksi. Jadi flek-flek. Jadi flek bisa, jadi iritasi bisa, kelihatan Itu yang tadi kayak rebusan udang itu. Saya juga bukan kena matahari langsung merah banget. Nah, itu salah satu ciri itu. Tapi kalau kena matahari kelamaan, biasa 2 jam di Kalau itu mah sama ya. di mana? Bu tadi bahan kimia apa yang tadi seperti Bu katakan bahwa jika sudah terkontaminasi dengan tubuh kita, dia tidak bisa keluar lagi. Semua bahan kimia, semua yang namanya bahan kimia seperti itu. Makanya penggunaan makanya penggunaan bahan kimia termasuk yang di makanan pun juga itu dibatasi gitu, dibatasi. Istilahnya seperti ini ya, bagi anak-anak kita yang memang fungsi organnya itu masih normal semua gitu ya, masih normal semua, itu kan suatu produk itu dikasih batasan. Misalnya penggunaan hidrokinon, oke, oleh dokter Sekian persen. itu masih boleh sekitar 2% gitu ya, 2% tidak boleh lebih gitu. Dengan penggunaan yang sudah ditetapkan di kemasan. Misalnya cara pemakaiannya cukup 1 kali 1 hari atau menjelang tidur. Ya jangan dipakai sesuai di luar dari ketentuan itu. Sama saja dengan makanan, semua ada batasannya. Dengan asumsi itu sudah melalui proses kajian dan penelitian bahwa kalau kita tetapkan misalnya bahan pengawet gitu ya, tidak boleh lebih dari 2%. Itu dengan asumsi bahwa kalau fungsi organ kita ini masih berfungsi dengan baik, ginjal masih berfungsi baik, hati masih bisa berfungsi baik, gitu ya, itu masih bisa menyaring racun itu. Nah seperti itu. Nah coba kalau misalnya suplemen aja ya, suplemen saja, suplemen kesehatan. Kalau kita menggunakannya yang seharusnya suplemen kesehatan hanya 1 kali 1 hari, misalnya kasih vitamin sama anak-anak ya, vitamin anak-anak itu Terus diminum 2 kali sehari. diminum 2 kali juga terbuang, percuma gitu. Itu selain juga bisa membuat organ itu bekerja keras kan. Nah itu juga nggak berguna, terbuang. Jadi seperti itu. Artinya betul-betul kami kan punya slogan itu, cek klik ya kalau kita membeli satu produk gitu ya. Betul-betul harus mengikuti aturan yang ditetapkan di situ. Karena itulah yang menjadi salah satu kajian kami sebelum kita menyepakati untuk mengeluarkan izin edar suatu produk. Bahwa aturan pakai, kalau perlu ada warningnya di situ, ada efek samping yang mungkin terjadi, tuliskan semua di kemasan. Dan itulah yang harus diperhatikan baik-baik oleh konsumen. Kita ambil contoh obat misalnya. Obat itu kenapa ada dikasih lingkaran hijau gitu ya? Ada lingkaran biru, ada lingkaran merah, dan ada lingkaran merah dengan huruf K di tengah. Itu semua tanda bahwa konsumen itu harus memperhatikan. Kalau mungkin lingkaran hijau itu mungkin masih bisa dijual bebas gitu ya. Kalau sudah lingkaran biru, nah itu kalau sudah ada lingkaran biru, artinya baca betul-betul itu label. Baca, kalau disarankan 3 kali 1 hari, 3 kali 1 hari saja. Disarankan cuma 1 kali 1 hari, 1 kali 1 hari, kalau sampai lebih. Karena itu kalau berlebih dengan apalagi kalau dia ada tambahan zat pengawet, ada tambahan zat pewarna, ada tambahan pemanis lagi di makanan misalnya ya, itu kerja berat ini. Kerja keras itu kita punya organ untuk menetralisir itu racun. Nah seperti itu. Kalau berbicara tentang makanan dan obat, ada racun yang masuk itu kan langsung. Tapi untuk kosmetik tetap bisa ya melalui jaringan tadi yang iya. Oke. Kita coba kita minum obat sakit kepala. Tapi kalau kita kepala ini ke perut, nah bagaimana kok sampai bisa ke sini? Bagaimana sampai obat di kepala kok bisa? Jadi iya itu kan terkonek-konek semua, kita punya jaringan di dalam, aliran darah, terus saraf, itu semua terkonek. Jadi memang
sahabat di luar sana memang harus memahami betul ketika memakai produk-produk kosmetik, dan memang tadi sudah Ibu sampaikan ciri-cirinya produknya. Kalau kita buka kayak ada minyaknya jadi kalau memang seperti itu kilat ya tadi kayak kilat gitu. Dan dijualnya tidak di etalase Tidak, itu sudah ciri khas obat abal-abal ilegal seperti itu. Jangan, karena merusak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hati-hati, memang kalau sudah terkontaminasi dengan kulit itu parah karena tidak bisa keluar dari tubuh. Ya bisa, yang namanya bahan kimia itu nggak bisa. Kecuali kalau memang masih dalam batas kewajaran dan fungsi organ kita tadi itu masih berfungsi dengan baik. Oke, itu masih. Tapi kalau kita sudah seumuran 45 tahun, organ sudah ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang harus diwaspadai. Yang jelas BPOM sampai saat ini masih menjalankan tugasnya mengawasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi sahabat di luar, kalau memang kita menemukan ada produk-produk kosmetik, tolong laporkan. Oke. Tolong laporkan ke kami. Langsung ke ke BPOM, karena itu kan sangat merusak. Kasihan kalau sahabat-sahabat di luar yang masih muda. Ini bahkan Bu masih SMP sudah pakai produk-produk itu Bu. Ya. Kalau saya itu salah satunya karena termakan iklan. Iya. Iklan yang 60% tidak benar. Tentang kosmetik. Hati-hati. Kalau saya mau termasuk salah satu orang yang sangat sering tergiur iklan. Nah itu salah satu strategi pemasaran yang mengenai iklan. Padahal kadang sadar juga, nggak mungkin lah ini. Itu kadang pikirannya begitu. Tetapi ada hati mengatakan, kita juga mau ini, mau itu. Selalu mengatakan bahwa selalu kembali bahwa cantik itu putih, tinggi, ramping, awet muda. Makanya apapun yang disodorkan dengan embel-embel bahwa ini akan memutihkan dalam waktu singkat, segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada yang instan ya, tidak ada istilah instan sebenarnya, kecuali mungkin memang obat. Nah makanya kayak obat sakit kepala, iya itu obat ya, itu obat. Makanya kalau ada misalnya kosmetik, ada obat tradisional misalnya ya, yang begitu diminum hitungan jam juga sudah langsung sembuh gitu ya, itu obat apa obat tradisional? Nah makanya salah satu yang menjadi pengawasan pengujiannya kami di Badan POM itu adalah obat tradisional yang terindikasi mengandung bahan obat sama dengan kosmetik. Salah satu indikasi dia mengandung bahan kimia yang sebenarnya adalah bahan kimia yang masuk yang memang bisa memberikan efek cepat gitu. Nah jadi kosmetik yang baik itu sebenarnya itu adalah dengan penggunaan yang teratur, sama dengan obat tradisional, nanti 1 bulan 2 minggu lah minimal baru ada efek. Dan itu kosmetik yang benar, itu obat tradisional yang benar. Jadi kalau ada obat tradisional, ada kosmetik yang memberikan efek cepat seminggu instan, itu sudah bisa diyakinkan bahwa pasti ada apa-apanya di dalam itu. Kalau obat tradisional pasti ada obatnya di dalam, gitu ya. Kalau kosmetik pun pasti ada bahan kimianya di dalam. Nah, seperti itu sih. bijak saja gitu ya. Sudah banyak sekali ilmu tentang kosmetik, kosmetik abal-abal. Pokoknya kalau ada yang kita dapatkan itu tanda-tanda yang seperti yang disampaikan di tadi, berminyak, kemudian warnanya apa segala macam, jangan dipakai dan tidak bisa kena sinar matahari langsung. Iya, kalau misalnya jangan kena sinar matahari menimbulkan ketergantungan. Dan menimbulkan ketergantungan kalau tidak dipakai lagi. Bisa jadi lebih parah hasilnya. Mungkin tadinya sawo mateng, ya sudah bukan mateng lagi, sawo anus jadinya. Jadi hati-hati. Baik Ibu, untuk closing statement silakan Ibu. Iya, teman-teman begini sebenarnya termasuk ini kosmetik yang etiket biru ya.
kalau tidak tidak disalahkan kalau mau menggunakan, tetapi tolong konsultasikan ke ahlinya gitu. Jangan hanya mendengarkan iklan atau mendengarkan resume orang, mendengarkan testimoni dari orang. Karena yang paling tahu kondisi kulit kita itu adalah ahlinya, ya. Mungkin kosmetik A itu cocok bagi si A juga, tapi belum tentu kosmetik itu cocok untuk Anda. Nah, jadi bijaknya itu konsultasikan dulu ke ahlinya mengenai kondisi kulit kita. Saya sebenarnya kulit normal kah, kulit kering kah, atau kulit berminyak? Karena itu pasti akan beda produknya, ya. Jangan sampai kita kosmetik A yang digembar-gemborkan, yang dipromosikan oleh teman, cocoknya untuk dia dengan kulitnya yang kering misalnya, sehingga kosmetik yang digunakan itu kayak agak berminyak gitu. Nah, sementara kondisi kulit kita itu adalah berminyak justru. Akhir kosmetik itu jelas nggak cocok. Nah gitu. Jadi kemudian setiap ada ini ya, ada teman-teman ada produk yang ditawarkan, tolong dicek lagi gitu ya. Kalau kami di BPOM itu istilahnya cek klik ya. Yang pertama K-nya itu cek kemasannya dulu. Apa kemasannya ini betul-betul tidak rusak. Kemudian baca label dengan benar, baca aturan pakai. Kemudian sempatkan untuk membaca komposisinya apa. Ada hal dari komposisi itu yang tidak diketahui, misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti apa gitu, bisa di browsing dulu atau tanyakan kepada kami gitu ya. Jangan sampai itu adalah salah satu jenis baik. Biasanya sih produsen itu jujur, dia sebutkan bahwa dia mengandung ini. Nah, kita yang tidak paham apa sebenarnya kandungan zat itu, yang tidak mengikuti aturan pakai. Jadi baca label secara baik dan benar. Kemudian dia ada izin edar atau tidak, dan cek tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai itu rusak. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalau untuk kosmetik yang biasanya berlabel aman itu dan kandungannya cukup baik gitu ya, itu pasti ada mereknya gitu ya, dan dia bisa dijual di toko-toko resmi gitu ya, dia bisa dipajang di mana, sehingga ya istilahnya belilah produk itu di tempat yang resmi. Jangan terlalu berpatokan pada online gitu ya. Apalagi di online itu biasanya sudah ada tagline yang memang bisa bikin menggugah pikiran seperti itu ya. Bisa membuat pembacanya terpesona, dan memang itu adalah tujuan marketing seperti itu. Nah, jadi itu sih artinya ya, baca bijak. Karena itu untuk diri kita sendiri. Oke. Jangan jangan bermain-main dengan kesehatan. Oh iya, jangan bermain-main dengan kesehatan. Ini sahabat Mari Kita Bicara penting sekali, jangan cuma main dengan kesehatan, Pak. Jangan mau coba-coba, dan jangan juga mau jadi kelinci percobaan bagi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang pintar bagi diri sendiri. Jangan. Jadi mudah-mudahan kita bijak, dan paling bagus adalah mari kita cerdas menjadi konsumen. Bagaimana menjadi cerdas? Ya, salah satu kecerdasan adalah bijak. Sampaikan tadi Ibu. Jadi mari kita bijak, jadi diri sendiri, cantik, inner beauty, cantik dari dalam itu lebih penting. Biar itu yang penting kulitnya sehat, Bu. Iya, itu yang paling kelihatan lebih cerah gitu ya. Baik Ibu Bahagia, terima kasih banyak atas waktunya sudah sharing bersama kami di podcast Mari Kita Bicara bersama saya. Dan sahabat semua yang ada dimanapun, terima kasih banyak, dan semoga apa yang kami sharing pada hari ini bisa menambah ilmu dan bisa menjadikan kita lebih bijak lagi menjadi konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.